Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Awal kalam permulaan kata, tiada kata yang pantas terucap di lisan kita, tiada syair yang pantas kita dendangkan, melainkan memuja dan memuji Zat yang Maha Kasih, Zat yang tanpa pilih kasih, yakninya Allah Azza wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesempatan sampai saat ini. Salawat berakaikan salam, tak lupa dan bosannya kita kirimkan buat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada yang terhormat, Ibu dosen pengampu, serta saudara-saudari sekalian. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya sampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Meningkatkan Rasa Syukur. Saudara-saudari sekalian, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan atau memberikan akal kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan bagaimana takdir yang akan dijalani oleh masing-masing orang. Maka dari itu, takdir inilah yang menjadi dasar seseorang agar menjalani hidupnya. Apakah dia menjalani hidup dengan berasa syukur ataupun sebaliknya. Ada satu kisah pada masa Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari, ada seseorang yang berpakaian lusuh yang menghadap Nabi Musa alaihi salam dan beliau berkata, "Wahai Nabi, doakanlah saya menjadi orang yang kaya." Mendengar hal tersebut, Nabi Musa alaihi salam tersenyum lalu berkata, "Wahai saudaraku, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar hal itu, pria ini berkata, "Bagaimana saya bisa bersyukur, sementara hidup saya sudah susah dari lama?" Tak selang beberapa waktu kemudian, ada seseorang yang berpakaian rapi, serta berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Nabi, doakanlah saya menjadi orang yang miskin." Mendengar hal itu, Nabi Musa alaihi salam tersenyum lalu berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan Nabi Musa alaihi salam, pria itu berkata, "Bagaimana saya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan saya mata, tangan, dan kaki, sehingga saya bisa melihat, mendengar, lalu berjalan." Lalu, apa yang terjadi? Orang miskin semakin miskin karena tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah dia dapat. Dan si kaya semakin kaya karena dia selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka
aku akan tambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, niscaya azabku sangat pedih. Saudara-saudari sekalian, dari hal itu kita bisa mendapat atau mengambil kesimpulan. Apapun yang kita dapat, kita harus bersyukur. Terkadang seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang terbaik untuknya. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji bagaimana atau seberapa bersyukurnya seseorang itu terhadap apa yang diterimanya sekarang. Dan terkadang apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang kurang mampu itu bukan hal yang buruk untuk dirinya. Terkadang hal itu diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagaimana seseorang itu menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang tahu apa yang terbaik untuk kita masing-masing. Maka dari itu, saudara-saudari sekalian, hendaknya kita selalu bersyukur dengan apapun yang menjadi takdir serta ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.